storage tabung sinar X adalah sesuai dengan energi yang dipakai atau digunakan untuk membangkitkan sinar X, yaitu kilovolt, mA, dan second, yaitu watt detik. Watt detik itu sama dengan joule, dan joule itu dikalikan 0,24 menjadi kalori, menjadi panas. Besarnya faktor eksposi tentunya tergantung dari pasiennya. Pasiennya besar atau kecil, gemuk atau kurus, atau juga istilahnya dewasa atau anak-anak. Oke, bagian-bagian dari tabung sinar X, kita ingat lagi kembali, adalah adanya inherent tube. Ini adalah tempat terbangkitnya sinar X, di mana inherent tube itu memiliki dua bagian yang penting, yaitu anoda dan katoda. Anoda itu adalah terdiri dari target dan motor anoda. Tapi kalau yang tipe anoda diam, tentunya hanya anoda dan target saja. Ya. Dan bentuknya tebal sebetulnya, karena konduksi, sistem pendinginannya adalah konduksi. Kalau motor anoda, sistem pendinginannya tentunya dipancarkan ke arah dinding tabung inherent tube-nya. Sedangkan pada bagian katoda, itu ada filamen, focusing cup, dan juga gelas vakum. Di mana filamen adalah sebagai pembangkit sinar X, pembangkit elektron, ya, atau awan-awan elektron, karena saking banyaknya. Ya. Awan elektron dan filamen itu adanya adalah di tengah-tengah focusing cup-nya. Di tengah-tengah focusing cup-nya. Syarat terjadinya sinar X, ya, dulu pernah disinggung. Yang pertama adalah adanya sumber elektron yang dihasilkan di bagian katoda, atau tepatnya di bagian filamen katoda. Yaitu caranya adalah dengan memberikan atau mengatur di dalam alatnya, mengatur mA pada pengaturan miliampernya, selektor, ya, mA selektor. Besar kecilnya mA itu akan berpengaruh kepada banyak sedikitnya elektron bebas yang akan dihasilkan. Lalu yang kedua, ada beda potensial antara anoda dan katoda. Beda potensial itu nanti dihasilkan oleh rangkaian tegangan tinggi. Ya. Di mana fungsinya adalah untuk menarik elektron yang dihasilkan pada filamen katoda tadi menuju ke arah anoda, yang nanti tentunya akan dihentikan tiba-tiba oleh target, sehingga energi kinetik dari elektron tadi akan berubah menjadi sinar X. Dan ingat bahwa sinar X yang dihasilkan dari penggunaan daya tadi hanya 1%. Yang lain panas tentunya. Karena tadi watt detik tadi atau energi joule tadi adalah energi yang akan berubah menjadi panas. Ya.
ada target di anoda, dan ada lintasan bebas di dalam tabung sinar X-nya, inherentnya. Lintasan bebas itu adalah vakum, udara vakum, dan target itu tentunya target di bagian anoda. Nah, karena pasiennya berubah-ubah atau berganti-ganti, makanya ada kontrol filamen dan rangkaian tegangan tinggi yang juga dalam pengaturannya berubah-ubah, besarannya berubah-ubah. Faktor eksposi yang dipakai adalah kilovolt, miliampere, waktu, tadi sudah disinggung. Waktu itu adalah untuk berapa lama X-ray dihasilkan. Jadi kan tadi syaratnya adalah ada kilovolt, ada miliampere, dan ada kilovolt. Nah, waktu itu adalah yang dipilih berapa lama waktu itu dipakai untuk menghasilkan sinar X. Dan tentunya untuk menghasilkan suatu gambaran citra yang baik, kita harus utamanya memperhitungkan jarak objek film, jarak fokus objek, dan juga jarak fokus film. Tuh. Ada yang salah nih. Dan saya perbaiki dulu ini. Ini ada yang
Oke, kita mulai lagi. Tadi sampai sini ya, faktor eksposi, kilovolt, miliampere, dan waktu, dan tentunya dengan memperhitungkan jarak pemotretan. Apakah jarak dari film, objek ke film, atau fokus ke objek, atau fokus ke film, itu akan mempengaruhi bentuk dari citranya. Energi sinar X yang bisa menembus itu sebetulnya hitungannya panjang gelombang minimum adalah yang paling pendek, yang paling daya tembusnya paling besar, ya. Karena kita tahu bahwa energi sinar X yang dihasilkan pada tabung ronsen adalah sifatnya heterogen. Sifatnya heterogen sehingga panjang gelombangnya bermacam-macam. Sehingga kenapa di dalam tabung X-ray, di selubung tabungnya, setelah selubung tabung, ya, itu ada window yang dilengkapi dengan filter atau inherent filter. Kalau filter eksternal atau filter yang di luar, itu bukan saja untuk membuat atau memperbaiki kualitas, tetapi secara fungsi adalah untuk membuat flattening, ya, membuat rata seluruh energi dari sinar X-nya atau foton, ya, dari fotonnya. Kalau ini hitungannya adalah energi setelah difilter, tentunya memperbaiki kualitas, di mana panjang gelombang minimum adalah besarnya sekitar 12,35 per kilovolt peak, ya, per kilovolt peak atau puncaknya, kilovolt puncak. Blok diagram di sini pada alat X-ray umumnya secara fisik dia terdiri dari control table, HT tank, dan tabung sinar X. Lalu ditambah juga mungkin meja pasien. Ya. Tetapi di dalam rangkaian tersebut atau di dalam control table itu ada bagian utama adalah ada 4 bagian utama. Yang pertama adalah distribusi tegangan yang terdiri dari jala-jala, rangkaian jala-jala, pengaman dan beserta kontaktornya, kontak utama. Lalu juga ada line circuit selector atau line voltage selector, di mana besarnya akan ditunjukkan pada line voltage meter. Jadi posisi line voltage selector fungsinya adalah untuk mengimbangi besarnya tegangan input dengan cara mengatur lilitan pada bagian trapo autotrapo 6, ya, autotrapo 6. Sedangkan pada bagian kilovolt selector ada nomor 7 kilovolt selector, di mana besarnya pengaturan kilovolt selector akan ditunjukkan pada
kilovoltmeter kompensasi. Kenapa dikatakan sebagai kilovoltmeter kompensasi? Karena ini adalah bukan nilai sebenarnya. Karena nilai sebenarnya adalah setelah dihasilkan pada bagian sekunder dari HT tank 14, trapo tegangan tinggi nomor 14. Ya. Ini setelah dilipat gandakan oleh trapo tegangan tinggi. Kenapa dikatakan tadi sebagai kompensasi adalah kontaktor exposure 10 belum bekerja oleh instruksi dari timer 9. Jadi penunjukan pada kilovoltmeter ini dikatakan sebagai kilovoltmeter kompensasi. Pada bagian 16, ini adalah sistem penyearah atau rectifier yang akan memberikan ke anoda dan katoda tegangan positif dan negatif. Di mana tegangan positifnya adalah pada anoda, sedangkan tegangan negatifnya pada katoda. Sebentar ya. Iya, Pak. Ini ini saya salah nih. Tadi saya tambahkan, masalahnya saya nambahkan. Saya pikir belum ada yang belum ini. Ini sesuai dengan apa yang saya share aja. Ya. Karena penyarah nanti ada pertemuan kita sendiri.
Oke, jadi penyiarannya saya hapus lagi nih. Ya. Sisi penyiarannya nanti pada pertemuan sendiri, karena banyak sebetulnya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sedangkan pada rangkaian filamen, yang bagian bawah, kotak-kotak di bawah itu, 11 itu adalah stabilizer, 12 itu adalah MA selektor, 13 limiter atau pembatas arusnya supaya filamennya tidak kelebihan beban, ya, di mana 15-nya adalah trapo filamen. Ya. Ini adalah rangkaian nama-nama dari rangkaian blok diagram tadi, ya, di mana sumber tegangan sampai ke arah sikring saklar utama dan selektor sampai ke arah tabung sinar X-nya yang posisinya setelah pada bagian 17, ya, adalah pembangkit sinar X-nya. Nah, apa sebetulnya yang menaikkan dan menurunkan tegangan? Ya. Seperti di sini, ini ada nomor 14 dan ada nomor 15. 14 adalah trapo step up dan 15 adalah trapo step down. Ya. Menghasilkan tegangan 12 sampai 15 volt untuk ke arah filamen katoda untuk menghasilkan filamen. Sedangkan nomor 14 adalah pembangkit tegangan tinggi di mana perbandingan dari trapo antara primer dan sekundernya bisa sampai 1:400, ya. Artinya kalau 1000 lilitan di primer berarti ada 400.000 lilitan di bagian sekunder. Jadi trapo itu adalah tergantung dari perbandingan antara primer dan sekundernya. Dikatakan apakah dia step up ataukah dia step down. Di mana fungsi trapo untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik, dan trapo mempunyai gulungan primer pada bagian inputnya dan gulungan sekunder pada bagian outputnya. Trapo step up, gulungan sekundernya lebih banyak dibandingkan primer, sedangkan trapo step down, gulungan sekundernya lebih sedikit dibandingkan gulungan primer. Jenis trapo adalah ada autotrapo, ya, di mana gulungan primer dan sekundernya menjadi satu. Sedangkan isolated transformer atau shield trapo, di mana gulungan primer dan sekundernya terpisah. Dua-duanya, apakah autotrapo ataukah isolated transformer atau shield trapo, bisa difungsikan sebagai step up atau step down. Tergantung perbandingannya tadi. Tapi yang sama adalah bahwa trapo bekerja secara medan magnet. Ya, timbulnya medan magnet akibat aliran arus listrik AC pada gulungan primer, sehingga timbul induksi medan magnet pada bagian gulungan sekundernya, yang menghasilkan GGL pada gulungan sekunder trapo. Jadi apa artinya? Trapo itu hanya bisa bekerja dengan arus listrik AC, alternating current. Tidak bisa bekerja dengan DC atau direct current. Kalau seperti itu, kalau DC
Berarti bisa fungsinya hanya sebagai cup aja. Tidak sebagai trapo. Ini adalah gurungan primer dan sekunder pada trapo. Ini kumpulan primernya yang lebih banyak. Kalau di sini gambarannya, ini bagian kumparan sekundernya lebih sedikit. Berarti artinya bahwa trapo ini adalah step down. Fungsinya adalah trapo step down. Ini adalah gambaran fisiknya. Kalau ini seperti tadi, kalau ini adalah gambaran dari trapo PLN atau trapo daya yang cukup besar, ini adalah trapo-trapo di elektronik, alat-alat elektronik ya. Yang paling umum adalah ini. Kalau alat ronsen sebetulnya cukup besar traponya, cukup besar. Hanya kalau ini traponya trapo step down semua. Ya. Hanya trapo step down. Kalau ini bisa merupakan trapo tegangan tinggi ya, atau step up, bisa juga menjadi step down. Rumus dari trapo itu adalah P primer kali perbandingan P sekunder sama dengan lilitan. Primer kali lilitan sekunder, perbanding lilitan sekunder. Atau I primer banding I sekunder sama dengan tegangan sekunder berbanding tegangan primer. Ya. Seperti itu. Rumus lainnya adalah N sama dengan NP per NS atau PV per PS atau IS per IP. Di mana efisiensinya adalah PO per PIN kali 100%. Ini adalah gambaran alat-alat ronsen yang banyak dipakai. Ya. Ini adalah alat ronsen posisi dari ceiling. Ini untuk school atau juga untuk bisa kaki. Ya. Ini adalah digital. Ya. Ini adalah tube stand. Ini adalah bukinya, buki stand. Dan ini adalah tadi ya, ceiling posisinya. Yang hasilnya seperti ini. Ya. Kalau digunakan pada penggunaan pasien, hasilnya seperti bisa menggambarkan atenuasi setelah diserap oleh tubuh dan setelah ditunjukkan ke film atau diteruskan ke film, setelah dilakukan proses bisa terlihat seperti gambaran citra yang sesungguhnya pada kondisi pasien. Nah, untuk menghasilkan gambaran citra tadi, ini gambarannya film-film yang sekarang sudah pakai dry film, ataukah juga menggunakan plate, imaging plate. Tapi masih banyak sebetulnya yang menggunakan konvensional. Di mana ini adalah pada bagian yang menghasilkan gambaran atau citra adalah pada bagian emulsi filmnya, yaitu AGBR.
emulsi film ini adalah AGBR. Salah. AGBR, perak bromida. Ya. Yang lainnya sebetulnya hanya sebagai perekat atau memperkuat kondisi filmnya supaya tidak nekuk. Ya. Lalu jenis film itu bisa merupakan single emulsi, artinya satu emulsi atau dua emulsi, bolak-balik atas bawah, dua emulsi. Yang tentunya yang banyak dan tidak menyulitkan adalah kalau double emulsi. Kenapa? Karena film tadi harus dimasukkan ke dalam kaset di kamar gelap dan tidak boleh terbalik kalau posisinya single emulsi. Kalau double emulsi terbalik nggak masalah. Karena kaset itu hanya satu arah yang bisa ditembus oleh sinar X-nya. Oke, seperti ini. Ya. Kaset itu ada bagian screen, ada screen-nya yang dapat menambah pencahayaan kalau tertembus sinar X. Ya. Sehingga kalau terbalik tentunya tidak bisa posisinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Bapak. Ya, siapa yang tadi yang mau tanya? Silakan. MHU. Mega head unit. Bukan mega head unit ya. Di situ tuh head unit itu kan merupakan storage-nya atau penyimpanan, kemampuan menyimpan panas pada tabung sinar X-nya. Dan itu juga sudah diperhitungkan dengan pendingin yang ada di selubung tabungnya. Yang tadi hitungannya adalah dari kilovolt MA second tadi. Sehingga posisinya sebetulnya karena dayanya besar, kemampuan dari penyimpanan panasnya juga besar. Tapi satuannya bukan MHU kayaknya. Kayaknya bukan MHU. Kapasitas dari kemampuan dayanya. Ya. Jadi bukan MHU. Saya baru tahu sih ini kalau MHU. Karena yang ada di
Assalamualaikum. Ya, Pak. Ya. Sudah kelihatan ininya ya? Sudah, slide-nya? Ya, Pak. Oke. Jadi tadi kalau posisi dari arah sinarnya memasukkan filmnya terbalik, ya, kalau single emulsi tapi ya, terbalik tentunya tidak bisa menghasilkan gambar. Ya. Karena kasetnya ini hanya satu arah, bisa ditembus oleh sinar X. Sama juga di imaging plate juga sama. Ya. Jadi posisi pada digital radiografi pakai imaging plate itu juga sama. Nah, setelah kena sinar X, setelah dikenai pasien, film atau yang di dalam kaset tadi akan dibawa kembali ke kamar gelap untuk dilakukan proses. Apakah secara manual, ya, artinya satu-satu, posisi masuk ke arah developer, fixer, air, ya, lalu dikeringkan, atau dilakukan dengan automatic processing film. Atau juga bisa menggunakan dry printer. Dry printer itu adalah printernya menggunakan sistem digital, sehingga panas yang pada head printernya, ya, pada thermal head yang dry printer, itu akan memberikan hitam putih dari gambar tergantung dari intensitas X-ray-nya. Udah hujan tadi. Oke, sampai sini saya teruskan ya. Ini adalah pada pengaturan line voltage selector, ya, yang artinya ini tergantung dari besaran lilitannya, banyak lilitannya. Jadi misalkan untuk mudahnya, kalau tegangan inputnya adalah 200 volt, supaya tegangan kerjanya sama dari awal, lilitannya akan diturunkan. Kalau tegangannya naik, tentunya disamakan lagi, lilitannya dinaikkan. Nah, cara kerja selektor ini bisa bekerja secara manual atau secara otomatis. Kalau secara otomatis tidak ada pengaturan pada control table-nya, tapi dikerjakan oleh motor di dalamnya. Tapi kalau bekerja secara manual, ada pengaturan line voltage selector yang terlihat di luar untuk menghasilkan tegangan atau mengimbangi tegangan pada inputnya. Yang bisa dilihat di line voltage meter. Sedangkan pada kilovolt selector, ini juga sama. Banyak sedikitnya pada input. Ya, pada input trafo HTT yang akan diteruskan, itu ditunjukkan oleh pengaturan banyak sedikitnya lilitan yang bekerja. Yang nanti ditunjukkan pada kilovolt meter kompensasi tadi. Nah, kalau alatnya bisa berfungsi sebagai fluoroskopi maupun radiografi,
sebetulnya selektor fluoroskopi maupun selektor radiografi hanya di paralel saja. Hanya di paralel dan dibedakan selektornya. Karena posisinya adalah kalau radiografi itu untuk menghasilkan foto ronsen. Tapi kalau fluoroskopi untuk menghasilkan foto ronsen juga, tetapi pada bentuk TV monitor. Hasilnya pada bentuk TV monitor. Ada perbedaan. Radiografi adalah kilovoltnya tinggi, MA-nya tinggi, tapi waktunya rendah sekali. Sampai di bawah 1 detik. Kalau fluoroskopi, kilovoltnya tinggi, tetap, MA-nya rendah, di bawah 5 miliampere, tetapi waktunya yang manual bisa secara manual oleh petugasnya, ya, oleh dokternya. Bisa sampai 1-2 menit untuk melihat gambaran radiogram pada monitor. Pada high tension transformer dan rectifier di sini, ya, ini adalah bagian trafo tegangan tinggi, ini adalah rectifiernya, dan ini tabung sinar X-nya. Ini adalah HT tank, di mana HT tank ini isinya adalah di sini ada selektor, ini ada soket, ya. Ada soket, ini adalah terminal-terminal, dan ini ada selektor yang akan bekerja kalau posisi alatnya hidup. Alatnya dihidupkan, dia langsung tersambung. Langsung tersambung di sini. Ini gambaran dari 2 trafo filamen dan trafo HTT. Dan di sini adalah rectifiernya. Nah, posisi di HT tank, trafo berfungsi menaikkan tegangan listrik, dan rectifiernya berfungsi sebagai penyearah arus listrik dari listrik AC menjadi listrik DC. Jadi dirubah dari alternating current menjadi direct current. Dan tipe rectifier yang dipakai ya, tergantung dari berapa daya yang dipakai sebetulnya. Nanti kita bahas. Ada self rectifier atau penyiaran sendiri yang dilakukan oleh tabung sinar X-nya. Karena tabung sinar X itu sifatnya dioda dan sistem rectifier dilakukan dengan komponen dioda. Ada sistem half rectifier, half wave rectifier, lalu full wave rectifier sistem jembatan, lalu sistem 3 fase rectifier, baik yang dengan 6 dioda maupun juga 12 dioda, juga dengan sistem frekuensi. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, pesawat ya. Gimana? Kadang 2 tabung, kadang 3. Saya pernah lihat 3. 3 tabung X-ray. Nah, 3 tabung X-ray itu ini, dipilih-pilihnya ini, ya. Kalau ada 2 tabung, berarti posisi tegangan tingginya ada, kabelnya ada 4. Kalau 3 berarti ada 6. Karena 1 tabung untuk tegangan katoda dan tegangan anoda. Nah, posisi yang memilih adalah ini.
Yang menentukan adalah bagian konektornya di sini. Tabung 1 atau tabung 2 atau tabung 3. Posisinya ini yang menentukan. Jadi tidak pernah 3 tabung berbarengan, itu enggak. Ya, karena itu namanya tidak efisien. Sama saja menggunakan tegangan tinggi yang sama. Jadi tegangan tingginya biasanya 1, tetapi diperuntukkan untuk 3 tabung. Oke, begitu ya. Satu HTT. Kan tidak bisa bekerja berbarengan. 1 HTT dipakai untuk 3 tabung. Satu-satu gantian dengan posisi di control table ada pilihan apakah tabung 1, apa tabung 2 atau juga mungkin tabung 3 gitu. Nah, kalau selektornya dipilih ke 1, ini konektornya yang ke tabung 1 yang bekerja. Kalau ini 1 nih, di gambar ini 1 ya, kalau gambar ini. Tapi sebetulnya bisa 1, 2 atau 3. Yang ini hanya 1 tabung. Ini adalah posisi katodanya, yang ini anodanya. Ini anodanya dapat positif, rectifiernya dapat positif. Jadi ini dua tabung ini adalah seperti nanti mungkin jelasnya di berikutnya ya, jelasnya nanti ini ke tabung ya, atau yang ini dari posisi output ini satu tabung. Ya. Ini adalah bagian terminalnya. Ini adalah untuk satu tabung untuk anoda dan katodanya. Yang nanti akan diteruskan ke arah ini. Ke arah kabel tegangan tinggi menuju ke tabung sinar X-nya. Nah, terminal-terminal tadi sebetulnya terminal-terminal ini ya, itu adalah hubungan antara apakah untuk termal ya, saklar termal, ataukah untuk kolimator, ini masuknya ke sini semua posisinya. Ini adalah tempat-tempat terminal ya, untuk mungkin ke sini ya. Mungkin untuk posisi kabel hitam ini ada posisi termalnya atau untuk lampu kolimator ya, dan lain-lain. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya? HT tank tadi berisi oli trapo. Jadi di dalam HT tank itu ada olinya juga sebagai pendingin dan isolator. Ya, sama seperti di tabung X-ray. Lalu trapo tegangan tinggi dan trapo filamen. Ya, jadi ada trapo tegangan tinggi dan trapo filamen. Lalu ada magnetic kontaktor ini. Ya. Magnetic kontaktor ini yang berasal dari posisi terminal tadi. Ya. Yang akan bekerja mengontakkan ini. Ya. Kontakan dari posisi tegangan tingginya. Ini bisa konektor cup 1 atau cup 2 atau lebih.
Lalu sistem penyiara ini, terminal sebagai koneksi saklar termal, lampu kolimator atau sistem anoda putar ada di sini. Ya. Ada di bagian terminalnya. Lalu soket kabel tegangan tinggi adalah di bagian ininya. Nah, pada bagian soket itu harus posisinya diberi jeli supaya tidak ada udara. Karena kalau ada udara bisa terjadi loncatan api akibat dari tegangan tinggi yang berada di dalam soket tersebut. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan seperti ini. Ya. Nanti di dalam rectifier kita bahas lagi tersendiri, karena bisa ada beberapa rectifier, cukup banyak rectifiernya, dan membutuhkan suatu pengertian yang lebih. Ya. Kalau dimasukkan di sini, tadi saya masukkan sebetulnya saya save, tapi saya pikir ternyata terlalu banyak, nanti akan menyulitkan kalau kita pelajari, ya, atau kita berikan secara langsung di HT Tank. Oke, demikian. Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Silakan nanti kalau mau tanya-tanya lagi, nggak masalah ya. Bisa juga di Baik, Pak. pertemuan yang lain. Oke. Selamat siang. Saya izin keluar.